Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devi Yuliana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Nah, sebelum kita memulai materi bangun ruang sisi datar, di sini saya memiliki kata-kata motivasi nih tentang matematika, yaitu matematika mungkin tidak mengajarkan kita bagaimana menghirup oksigen dan mengembuskan karbon dioksida, atau bagaimana mencintai seorang teman dan memaafkan musuh. Tapi itu memberi kita alasan untuk berharap bahwa setiap masalah pasti memiliki solusi. Jadi pada sebuah matematika pasti memiliki solusi, pasti memiliki penyelesaian. Begitu juga dengan kehidupan. Ketika kita memiliki masalah, kita pasti akan menemukan solusinya, menemukan jawabannya atau menemukan penyelesaiannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang merupakan satu di antara materi dalam pelajaran matematika. Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Bangun ruang ada banyak macamnya loh. Mereka bisa dikelompokkan dalam 2 golongan besar, yakni bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung seperti bola, tabung, dan kerucut. Sedangkan bangun ruang sisi datar akan kita pelajari berikut ini. Sebuah bangun ruang sebanyak apapun sisinya, jika semuanya berbentuk datar, maka ia disebut dengan bangun ruang sisi datar. Ada banyak sekali loh bangun ruang sisi datar, mulai yang paling sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai yang sangat kompleks seperti limas segi banyak atau bangun yang menyerupai kristal. Namun dalam pembelajaran kali ini kita hanya membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus dan balok saja. Limas dan prisma dan lainnya akan dibahas oleh pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kubus. Oke, pertama ada pengertian kubus. Coba deh kalian perhatikan gambar tersebut. Menunjukkan sebuah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Bangun ruang seperti itu dinamakan dengan kubus. Gambar menunjukkan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi dapat dikatakan bahwa kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Jadi pada kubus ini memiliki rusuk atau sisinya yang sama panjang ya. Nah, selanjutnya ada luas permukaan kubus. Untuk mencari luas permukaan kubus, kita mulai dari melihat jaring-jaring kubus terlebih dahulu ya. Coba perhatikan kembali jaring-jaring kubus. Dari kedua gambar di atas, misalkan panjang rusuk kubus adalah S, maka dapat dilihat pada gambar jaring-jaring kubus bahwa luas satu sisi kubus adalah S kali S sama dengan S kuadrat. Karena kubus memiliki 6 buah sisi, maka luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S kuadrat. Oke, selanjutnya ada volume kubus. Perhatikan kembali jaring-jaring kubusnya ya. Kubus adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus memiliki 6 sisi persegi yang semua panjang rusuknya sama dan bertemu pada sudut siku-siku. Menemukan volume kubus sangatlah mudah loh. Yang dibutuhkan hanya menghitung panjang dikali lebar dikali tinggi kubus. Oleh karena itu, panjang rusuk kubus semuanya sama. Cara lain untuk menghitung volumenya adalah S pangkat 3, yaitu S adalah panjang rusuk kubus. Maka rumus dari volume kubus adalah F sama dengan S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Kubus memiliki unsur-unsur.
Nah, unsur-unsur kubus yaitu yang pertama ada bidang atau sisi, yang kedua ada rusuk, yang ketiga ada titik sudut, yang keempat ada diagonal bidang, yang kelima diagonal ruang, dan yang terakhir yang keenam ada bidang diagonal. Selanjutnya, kubus juga memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sifat kubus yaitu kubus memiliki 6 sisi atau bidang berbentuk persegi yang saling kongruen. Lalu yang kedua, kubus memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang yang sama panjang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Lalu yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang yang saling kongruen. Nah, setelah kita membahas tentang materi kubus, di sini saya menyajikan sebuah contoh soal. Sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisinya yaitu 5 cm, hitunglah luas permukaan kubus dan volume tersebut. Nah, kita lanjut ke penyelesaiannya. Diketahui di dalam soal memiliki panjang sisinya atau S sama dengan 5 cm. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan kubus dan volume kubusnya. Oke, kita jawab ya. Yang pertama kita jawab luas permukaan pada kubus terlebih dahulu. Nah, luas permukaan pada kubus memiliki rumus L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Lalu di soal sudah diketahui bahwa S-nya sama dengan 5, maka L sama dengan 6 dikali 5 kuadrat. Lalu L sama dengan 6 dikali 25. 25-nya itu dari 5 pangkat 2, itu 25. Nah, selanjutnya L sama dengan 150 cm kuadrat, sehingga luas permukaan pada kubus yaitu 150 cm kuadrat. Oke, selanjutnya kita menjawab volume. Volume pada kubus memiliki rumus yaitu V sama dengan S kali S kali S, di mana S-nya yaitu 5, maka S pangkat 3. V sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. V sama dengan 125 cm kubik. Maka volume pada kubus yaitu 125 cm kubik. Oke, karena materi pada kubus sudah semua, selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi datar yaitu balok. Oke, yang pertama pengertian balok. Coba kalian perhatikan pada gambar di samping, di mana gambar tersebut menunjukkan bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Bangun ruang seperti itu dinamakan dengan balok. Jadi, yang dinamakan dengan balok tuh seperti ini ya gambarnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, kita mulai dari melihat jaring-jaring balok terlebih dahulu. Coba kalian perhatikan gambar baloknya terlebih dahulu. Misalkan P merupakan panjang balok, lalu L merupakan lebar balok, dan T merupakan tinggi balok. Nah, kita perhatikan ke jaring-jaring baloknya. Luas 2 sisi merah sama dengan 2 dikali P atau panjang dikali T atau tinggi. Nah, selanjutnya luas 2 sisi hijau sama dengan 2 dikali P dikali L. Nah, selanjutnya yang terakhir luas 2 sisi kuning sama dengan 2 dikali L dikali T. Jadi, luas permukaan pada balok rumusnya adalah 2 dikali PT dikali PL dikali LT sama dengan 2 buka kurung P kali T ditambah P kali L ditambah L dikali T tutup kurung.
Oke, kita akan menentukan volume balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun oleh 3 pasang segi 4 atau persegi panjang, dan paling sedikit mempunyai satu pasangan sisi segi 4 yang mempunyai bentuk yang berbeda. Untuk menemukan rumus volume balok, yang dibutuhkan hanyalah menghitung panjang dikali lebar dikali tinggi sebuah balok. Maka kan tadi coba perhatikan pada gambar balok. P merupakan panjang balok, L merupakan lebar balok, dan T merupakan tinggi balok. Sehingga volumenya yaitu V sama dengan P dikali L dikali T, atau volume panjang dikali lebar dikali tinggi. Balok juga memiliki unsur-unsur. Berikut unsur-unsur pada balok. Yang pertama ada bidang, yang kedua ada rusuk, yang ketiga ada titik sudut, yang keempat ada diagonal bidang, yang kelima ada diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal. Selain itu, balok juga memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang yang tiap pasangannya kongruen. Yang kedua, memiliki 12 rusuk dengan kelompok rusuk yang sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 12 diagonal bidang. Yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang dan berpotongan di satu titik. Dan yang terakhir, memiliki 6 bidang diagonal persegi panjang dan tiap pasangannya yang saling kongruen. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal nih pada balok. Sebuah balok yang mempunyai panjang 10 cm, lebar 6 cm, dan tingginya 5 cm. Berapakah luas permukaan dan volume balok tersebut? Oke, kita ke penyelesaian ya. Diketahui nih dalam soal bahwa panjang baloknya atau P sama dengan 10 cm, lebarnya atau L sama dengan 6 cm, tingginya atau T sama dengan 5 cm. Lalu yang ditanya adalah luas permukaan balok dan volume balok. Nah, kita langsung jawab ya. Yang pertama kita jawab terlebih dahulu luas permukaan balok, di mana memiliki rumus yaitu L sama dengan 2 dikali buka kurung P dikali T ditambah P kali L ditambah L dikali T tutup kurung. Oke, L sama dengan 2, di mana P-nya tadi ada 10 P kali T yaitu 10 dikali 5 sama dengan 50. Nah, ditambah P kali L 10 dikali 6 sama dengan 60. Lalu L dikali T 6 kali 5 sama dengan 30. Maka L sama dengan 2 dikali 50 ditambah 60 ditambah 30. Nah, selanjutnya L sama dengan 2 dikali 140. Maka luas permukaan pada balok yaitu 280 cm kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari volume balok, di mana memiliki rumus P dikali L dikali T, yaitu V sama dengan P-nya yaitu 10 cm, L-nya 6 cm, dan T-nya 5 cm. Maka 10 dikali 6 dikali 5 sama dengan 300 cm kubik. Jadi luas permukaannya yaitu 280 cm kuadrat dan volumenya 300 cm kubik. Oke, sekian dan terima kasih atas pembahasan bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.